Anggaran untuk makanan bergizi gratis ini di era APBN kemarin ya saya melihat itu 335 triliun. Oh iya, 385 triliun. Saya nggak tahu berapa akhirnya yang diketok oleh di Undang-Undang APBN 2026 kita nggak tahu hampir 10% dari total APBN kita. Iya. Nah, jadi ini besar proyek sekali. Jadi tidak hanya program, ini proyek yang sangat besar, Pak. Ya, kita bicara IKTP itu proyeknya cuma 6,7 triliun dulu, Pak. Ini 335 triliun. Saya sangat besar harapannya BGN sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan MBG ini segera berbenah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Walaupun beberapa waktu yang lalu sempat sedikit kosong ya, tapi semoga ke depan bisa lebih baik, bisa lebih rutin. Dan kali ini kita ingin membicarakan mengenai makan bergizi gratis, MBG. Memang menarik sekali, MBG ini suatu niat yang baik sekali dari Presiden Pak Prabowo. Dan tentu persoalannya pasti banyak. Nah, inilah yang kita perlu bahas nih. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada rilis dari Transparansi Internasional Indonesia mengenai potensi-potensi korupsi dan lain-lain. Tentunya kita berharap dengan dibahas di sini orang semakin paham sehingga pengawasan bisa dilakukan lebih luas dan kemanfaatannya juga akan lebih baik. Maka kita harus bincangkan karena MBG ini pakai uang negara. Jadi uang kita semua, uang rakyat negara Indonesia. Kali ini kita bincangkan dengan rekan kita Sohib Aulia Postiera. Apa kabar, Aul? Alhamdulillah kabar baik, Bang. Aulia sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat, baik, waras. Waras tuh itu Pak BW, Bang. Pak BW, ya. Gak apa-apa. Kalau speak up tuh Abraham, Bang. Oh iya. Menarik sekali nih. Aulia ini kan penyelidik senior di KPK dan kita berharap sih semoga ke depan bisa berkiprah di KPK lagi. Atau di kaitan pemberantasan korupsi yang kuat karena negeri ini perlu orang-orang seperti Aulia nih. Apalagi Abang. Waduh. Negeri ini lebih perlu novel. Siap, Bang. Aulia, kita tahu MBG sudah berlangsung beberapa lama. Tentunya persoalannya banyak. Saya juga mendengar beberapa pemberitaan tentang permasalahan MBG. Dalam logika saya, bagaimana bisa nih menyelenggarakan suatu layanan yang dilakukan terus-menerus yang itu bukan pabrikasi gitu ya, tapi perfect, nggak masuk akal gitu. Terus yang kedua, persoalan soal berapa sih nilai per porsi gitu ya. Kalau nilainya 15.000 contohnya, kan diimplementasikan nggak mungkin 15.000 karena ada cost, ada biaya-biaya dan lain-lain, ada belanja modalnya dan segala macam, transportasi. Tentunya nilainya bisa di bawah itu, bisa 10.000, bisa nilai yang lain, saya nggak tahu. Dengan nilai segitu, kalau yang dikasih contohnya anak orang kaya, itu bukan hal yang ini ya, bukan hal yang dia merasa bahwa ini apa nih gitu kan. Nah, jadi saya lihat banyak sekali permasalahan di MBG ini dan kita perlu berbincang-bincangkan agar ini bisa menjadi masukan perbaikan. Silakan Aulia mau lihat dari sisi mana. Saya pengen kita membincangkan dari hal yang bisa kita gambarkan sehingga pengawasan publik terkait dengan MBG ini bisa menjadi lebih baik. Ya, makasih Bang. MBG kalau kita bicara makan bergizi gratis ini kalau kita tarik ke belakang Bang. Ya. Ketika zaman Pilpres, itu kan salah satu andalan dari Pak Prabowo ya. Waktu itu mungkin namanya makan siang gratis ya. Itu kan berapa kali dalam debat maupun dalam pemaparan kampanye beliau menyampaikan bahwa salah satu program andalan
Pak Prabowo adalah memberikan makan siang gratis. Ya, ya. Nah, lalu setelah berjalan beliau terpilih menjadi presiden, itu dicanangkan langsung. Cuma berganti nama menjadi makan bergizi gratis. Ya, ya. Nah, saya coba melakukan riset kecil-kecilan, Bang. Itu 3 bulan setelah beliau terpilih, program ini langsung berjalan, Bang. Ya, jadi tiga bulan setelah beliau terpilih menjadi presiden, program makan bergizi gratis ini langsung berjalan. Nah, ini yang menarik, Bang. Karena kenapa? Pertama, kita melihat bahwa MBG ini program yang baik. Ya. Kita menganalisis ya, kan dari kalau saya baca nih, tujuan utamanya itu pertama meningkatkan kesehatan dan gizi. Yang kedua mengurangi malnutrisi dan stunting. Dan ketiga menciptakan generasi sehat dan produktif. Ini tujuan utamanya. Selain itu juga dalam aturan itu juga disampaikan ada tujuan tambahan dalam program MBG ini. Yang pertama itu meningkatkan prestasi pendidikan. Terus yang kedua mengurangi beban ekonomi. Ya, dengan dibantu oleh negara memberikan makan kepada anak-anak sekolah ataupun ibu-ibu hamil kan ya. Terus yang ketiga mendukung perekonomian lokal. Dan yang keempat mendorong kesejahteraan UMKM. Dari tujuan utama dan tujuan tambahan dari MBG ini, kita harus apresiasi ini niatnya mulia. Ya, niatnya mulia. Nah, yang menjadi persoalan adalah dengan begitu luasnya negara kita dan dengan begitu banyaknya jumlah penduduk kita, dalam hal ini anak sekolah dan ibu hamil. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar ketika program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, kita lihat nih, Bang, dari postur anggaran aja. 2025 ini anggaran yang dianggarkan untuk BGN itu 71 triliun rupiah. Cukup besar ya. Luar biasa, Bang. Program apa yang sebesar ini kayaknya belum pernah deh, Bang. Ya. Sebuah program pemerintah dengan anggaran sebesar ini. Dan 71 triliun rupiah itu itu sudah berjalan tahun ini. Dan saya sempat menyimak salah satu penyampaian dari Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya Yudi Sadewa ya. Menyampaikan bahwa ada masalah dari penyerapan anggaran. Jadi memang penyerapan anggarannya belum optimal ya. Sejauh ini tuh dari 71 miliar tuh mungkin belum sampai sepertiganya yang terserap. Terus di tahun belum sampai sepertiga ya? Belum sudah sampai bulan September ini? Iya, Bang. Karena kan ini kan masih dalam tahap persiapan. Benar. Ya, ini kan berjalan kan bisa langsung. Nah, terus targetnya yang awalnya itu sekitar 17 jutaan anak sekolah atau ibu hamil itu meningkat menjadi 82,9 juta. Meningkatnya banyak sekali. Penerima manfaat. Iya. Targetnya luar biasa, Bang. Naiknya 4 kali lipat lebih itu. Iya, luar biasa, Bang. Nah, dari 82,9 juta ini sampai hari ini dari rilis yang sempat saya baca itu baru sekitar 13 juta yang tercapai. Kita ini dari ngomong besaran ya, Bang ya, besaran dari anggaran dan realisasi. Nah, terus juga disampaikan dari 82,9 juta penerima manfaat itu ditargetkan ada sekitar 33.000 SPPG. SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu nanti semacam dapur-dapur lah, Bang. Satu SPPG itu nanti akan bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bergizi gratis untuk 3.000 penerima manfaat. Nah, ini kalau kita lihat ini sebuah proyek besar ya, tidak hanya program ini proyek ya, Bang ya. Proyek besar dan melibatkan banyak pihak. Dan di sini kalau kita bicara risiko, tentu ada risiko yang cukup besar juga. Nah, itu, Bang, itu poin awalnya, Bang. Nah, terkait dengan risiko, saya coba menganalisis sederhana dan saya sempat mendengar pernyataan dari kepala BGN ya, Bang ya. Risikonya itu pertama risiko operasional, Bang. Risiko operasional itu yang paling nyata yang sempat viral berapa kali itu adanya keracunan. Ya. Dari data itu ada sekitar 1.300-an sampai berjalan saat ini. Tapi kalau kita persentasekan 1.300-an kejadian keracunan segala macam itu sempat ada pernyataan dari salah seorang pejabat negara, saya lupa siapa. Itu kan kecil kalau dibandingkan dengan berapa juta penerima manfaat. Nah, kembali lagi. Nyawa masyarakat Indonesia, nyawa seseorang
itu bukan statistik. Iya, iya. 1-2 orang pun itu adalah anak-anak Indonesia gitu loh. Jadi ini bukan soal persentase berapa orang yang keracunan, tapi bagaimana seharusnya program ini berjalan dengan baik dan tidak ada orang yang keracunan. Nah, itu kan risiko operasionalnya, Bang. Nah, yang kedua adalah risiko fraudnya, Bang, risiko korupsinya. Nah, ini juga tadi Abang sampaikan tadi kan dari Transparansi Internasional Indonesia itu sudah membuat rilis dan sudah mengingatkan. Di antaranya itu dari rilis TI itu yang saya baca bahwa ada potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaannya. Ini yang konflik kepentingan ini saya lihat di berita nih beberapa waktu yang lalu ada katanya anggota DPR yang punya dapur ya. Apa nama istilahnya itu? SPPG. Ini kan bisa dipandang sebagai konflik kepentingan nggak itu kira-kira? Jelas, Bang. Nah, kok bisa? Kan dia anggota DPR, dia perlu melayani rakyat. Dia punya SPPG untuk membantu masyarakat dong. Iya. Gimana dong bilang konflik kepentingannya? Abang agak menarik ini. Kalau Abang yang bertanya seperti ini saya agak curiga nih. Iya. Saya tanya sama ahlinya kan biar bisa menjelaskan, biar publik paham. Jadi ini menarik memang ketika ada yang Abang sampaikan tadi, ketika ada berita bahwa ada dugaan beberapa orang politisi, apakah itu di DPR RI, itu di DPRD, itu juga ikut dalam program ini sebagai pelaksana. Apakah dia juga membuat dapur SPPG tadi atau hal lain? Karena jelas, Bang, fungsi legislatif itu fungsi pengawasan. Ya, betul, ya. Betul. Ini kan kita tidak boleh mencampur adukan ya. Karena ketika sesuatu itu dicampur adukan kewenangan legislatif dengan eksekutif, maka di sanalah terjadi abuse of power. Betul. Dan ketika ada abuse of power, disitulah timbul korupsi. Baru paham saya. Clear penjelasannya, luar biasa. Makasih, Bang. Dan menarik begini, mungkin satu hal ya perlu diingatkan bahwa pembuatan SPPG ini pasti kan sedikit banyak ada orientasi keuntungan lah, ya kan. Kalau kemudian yang mengawasi itu melakukan tugas dalam rangka mencari keuntungan, nanti kan dia tugas fungsi mengawasinya nggak akan dilaksanakan. Iya. Nah, itu menarik. Saya baru paham setelah disampaikan Aulia ini. Ampun, Bang. Saya kira para pemirsa juga mulai paham setelah Aulia menjelaskan. Silakan Aulia lanjutkan lagi yang lain. Ya, karena ini di channel Abang kita bicara soal anti korupsi ya. Mungkin kita fokus pada isu terakhir ini, Bang. Isu soal potensi korupsi. Nah, bagaimanapun juga ya saya mengapresiasi Pak Prabowo yang berkali-kali menekankan agar program ini berjalan dengan baik, agar realisasi anggarannya cepat sehingga banyak masyarakat atau peserta didik yang menerima manfaat dari program ini. Cuma penting nih, Bang, saya melihat dari sisi perencanaan, saya melihat program ini terlalu terburu-buru. Dengan anggaran yang besar, dengan cakupan yang luas, dan juga dengan penerima manfaat yang begitu banyak. Seharusnya ini butuh waktu untuk persiapan, perencanaan dan persiapan. Nah, karena memang dengan kejadian ada keracunan, terus yang viral beberapa hari ini kita lihat ada surat pernyataan di sebuah daerah di Jawa Tengah bahwa orang tua murid diminta menandatangani surat pernyataan kalau seandainya terjadi keracunan itu tidak akan memviralkan, tidak akan segala macam. Jadi semacam ada pressure. Ini kan justru terbalik dengan bagaimana kita mengelola sebuah program pemerintah dengan baik. Karena salah satu fungsi pemerintahan, kita bicara good governance, adalah transparansi. Justru bagus kalau banyak komplain dari masyarakat, dari anak-anak sekolah, sehingga ada perbaikan ke depannya. Nah, jangan dibungkam. Karena salah satu kalau kita bicara soal pencegahan korupsi harus transparan, harus ada keterbukaan. Nah, jadi gitu, Bang. Jadi lagi-lagi nih, Bang, kita ketika program ini, saya melihat BGN juga lembaga negara baru ya, Bang ya. Mereka sambil berjalan, sambil berlari, ya karena memang di pressure dengan target yang begitu besar, mereka juga sedang membangun kapasitas di lembaganya. Kita memahami itu. Nah, cuma pressure ini adalah salah satu penyebab seseorang melakukan korupsi, Bang. Pressure waktu ini, tekanan target ini. Makanya penting disetting dulu. Kalau kita biasanya kan idealnya sebuah perencanaan itu juga mengukur risiko.
Jadi risiko itu diidentifikasi pada saat perencanaan, sehingga ketika berjalan semua sudah ada mitigasinya. Nah, karena ini terkait dengan sesuatu yang dimakan, sesuatu yang masuk ke dalam ke dalam tubuh anak didik maupun ibu-ibu hamil, dan itu berdampak pada kesehatan mereka. Belum lagi soal, saya juga mengikuti beberapa penyampaian dari ahli-ahli gizi. Ini penting, namanya makan bergizi gratis, dan seharusnya bergizi sesuai dengan standar gizi yang diatur dengan secara ilmiah gitu loh Bang. Nah, jadi bukan hanya sekedar memenuhi pelaksanaan pekerjaan. Betul. Ya, ini kan bukan hanya soal ini udah tersalurkan. Kalau hanya sekedarnya tujuan nggak tercapai. Nggak tercapai, karena tadi kan kita tujuan utama dan tujuan tambahannya mulia sekali tadi Bang ya. Jadi kita bicara soal outcome-nya nanti dan impact-nya kepada dunia pendidikan kita, kepada anak didik kita. Nah, makanya penting di sini, makanya agak ekstrim tuh kalau saya baca dari rilisnya Transparansi Internasional Indonesia, mereka agak ekstrim. Mereka minta dilakukan moratorium dan evaluasi. Jadi di stop dulu, evaluasi dulu, sehingga butuh waktu untuk selama masa moratorium itu melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tapi di sisi lain, dalam pelaksanaannya perlu mekanisme pengawasan yang baik. Pengawasan itu ada dua Bang. Pengawasan terkait dengan risiko seperti keracunan makanan, berarti kan melibatkan lembaga negara lain seperti BPOM atau ahli-ahli gizi segala macam. Terus pengawasan terkait dengan potensial fraud, potensial korupsi. Bagaimana KPK melakukan langkah-langkah pencegahannya, BPKP segala macam, itu juga harus mengawal sehingga potensi terjadinya kartel. Gak bisa jadi ya Bang ya. Karena kan ini kan banyak tersebar. Ya bisa jadi hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Nah, tidak tercapai tujuannya mendukung perekonomian lokal. Nah, itu harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Menarik yang dibilang tadi sama Aulia soal kartel. Saya memikirkan begini. Di Indonesia ini kan wilayahnya luas. Bahkan perekonomiannya pun beda-beda. Ada area tertentu, daerah-daerah tertentu yang harga pangannya murah. Sumatera Jawa lebih murah lah ya Bang ya. Ada harga daerah tertentu yang harga pangannya mahal. Contoh kita bilang Papua gitu ya, atau mungkin di sebagian di wilayah Sulawesi gitu, atau di Kalimantan Maluku, gitu. Itu daerah-daerah di sana harganya relatif lebih mahal nih. Dengan standar harga yang sama, ini menjadi persoalan. Dengan kemudian bisa jadi kemudian mensiasatinya dibuat dengan cara dibikin koefisien. Bukan, maksud saya orang-orang tertentu kemudian mensuplai semua kebutuhan di daerah-daerah situ. Artinya kan kemudian dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu dengan maksud untuk menjaga agar harganya itu bisa tercapai. Nah, itu bisa terjadi tuh hal begitu, Ul. Gimana tuh soal resiko-resiko seperti itu, Ul? Nah itu Bang, makanya hal itu harusnya diidentifikasi di awal Bang. Karena potensi itu akan terjadi. Contoh mencerita tadi, bagaimana kebutuhan bawang di Papua, sementara Papua bukan pulau penghasil bawang, contoh ya Bang ya, atau beras, kan Papua tidak menghasilkan beras. Bagaimana pengadaan beras di sana segala macam. Nah itu rawan itu kartel-kartel yang bermain di sana. Makanya penting keterbukaan dalam proses lelang ini Bang. Ya apakah nanti soal pengadaan sayurnya, pengadaan atau makanan-makanan lain lah. Yang menarik kan sebenarnya kan, ini makanan bergizi kan bukan nggak boleh makanan-makanan ultra proses. Ultra proses itu seperti makanan cepat saji, seperti biskuit segala macam. Itu kan nggak bergizi ya Bang ya. Ya seharusnya kan makanan yang fresh kan Bang ya. Betul. Yang dimasak seketika dan itu bisa dimakan oleh anak didik maupun ibu-ibu hamil. Nah, makanya butuh ketersediaan pangan yang cukup di wilayah-wilayah tersebut. Nah, ini penting nih kalau ini berjalan langsung, dampaknya juga besar kepada masyarakat gitu loh. Pengawasannya, bicara pengawasan, tentunya masyarakat yang dalam hal ini anak-anak ya, para penerima manfaat kan bisa langsung lihat dan bisa ikut mengawasi. Sebetulnya memviralkan bagian dari pengawasan itu ya. Betul. Tapi yang menarik di luar itu seandainya dianggap perlu dipandang penting untuk ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal gitu dari BGN ya. Mengingat ini adalah barang habis pakai gitu, dimakan habis.
Ya. Terus apakah kemarin didistribusikan sejumlah 10.000? Iya, faktanya mungkin cuma 7.000 gitu. Itu kan sulit sekali tuh untuk mendeteksi seperti itu tuh ya. Gimana sih pola pengawasan yang paling masuk akal gitu. Contoh dulu pernah ada kejadian pengadaan-pengadaan yang ditangani oleh KPK contohnya. Saya juga dulu pernah ikut menangani ya. Terkait dengan distribusi bansos gitu. Pupuk dan lain-lain. Ketika barang itu sudah habis pakai, kita ngeceknya agak sulit gitu. Pupuknya mana? Nah, itu udah campur sama tanah gitu. Jadi agak sulit gitu. Aul punya pandangan apa tuh soal itu? Ya, ini memang tantangan Bang untuk jenis program seperti MBG ini. Karena mirip tadi yang sampaikan mirip bansos, bantuan pupuk segala macam. Karena nanti ketika diaudit barang udah habis gitu, habis pakai gitu kan. Nah, makanya penting pengawasan melekat kalau saya melihat ini Bang. Pentingnya pengawasan melekat apakah dengan sistem. Ya, saya meyakini MBG seharusnya sekarang menyusun bagaimana sistem pengawasan dengan sistem IT segala macam. Ya, bagaimana proses dokumentasi pada pelaksanaan. Ya. Dan makanya penting juga pelibatan aktif masyarakat. Misalnya sekolah ya. Guru-guru, orang tua murid itu sendiri. Itu menjadi masukan bagi BGN untuk terus meningkatkan kualitas. Jadi jangan alergi kalau misalnya ada anak murid viral, mohon maaf Bu, ini kok makannya gini doang, MBG, kita melihat ada konten-konten seperti itu. Seharusnya anak-anak itu diapresiasi, karena dengan adanya testimoni atau penyampaian dari penerima manfaat, itu menjadi koreksi bagi BGN untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, ini kembali lagi nih Bang, kan banyak yang dibahas sama orang. Apakah dengan anggaran contohnya 15.000 per kepala itu cukup memenuhi kebutuhan gizi segala macam? Apalagi daerah pulau-pulau di luar Jawa ya. Apalagi pulau-pulau di luar Jawa yang ongkos biaya distribusinya aja tinggi. Belum lagi ya informasinya ada pungli-pungli, ada setoran-setoran pada pihak tertentu. Nah, hal ini BGN maupun pemerintah dalam hal ini juga harus mencegah hal itu terjadi. Saya melihat itu Bang, kemarin itu ada rapat dengar pendapat itu antara kepala BGN ya dengan DPR RI. Baru sudah ada misalnya mekanisme pencairan dananya, bahwa BGN itu tidak memegang dananya. Tapi dananya langsung dari KPPN, ya dari Kementerian Keuangan. Jadi uang itu tidak singgah di BGN. Nah, berarti selanjutnya kita perlu monitoring bagaimana pengawasan setelah pencairan dana itu. Nah, apakah ya biasanya kan Bang modus-modus korupsi yang paling lazim ketika dana itu langsung ke penerima manfaat, itu biasanya ada kickback. Betul. Setelah dananya cair ada setoran. Nah, itu yang penting tuh Bang. Jadi para SPPG ini, dapur-dapur ini, pertama seleksinya juga harus terbuka, yang pasti itu ya, enggak boleh ada ada konflik kepentingan, ada kartel, ada monopoli. Setelah itu melibatkan masyarakat secara luas. Terus kedua, mereka juga harus terbuka. Kalau ada pungli, ada permintaan setoran, itu juga harus disampaikan. Sehingga itu bisa, program ini ujung-ujungnya kan anak-anak kita ini, anak-anak sekolah menerima manfaat semaksimal mungkin. Itu Bang. Ya, menarik sekali tuh. Memang gini ya, yang menarik sekali dan saya senang sekali untuk menggarisbawahi gitu. Kita mestinya nggak perlu resisten dengan adanya kritik ya. Kritik nggak ada masalah. Kita tahu kok ini proses baru dilakukan dan nggak mudah gitu. Tapi dengan adanya kritik, yang penting adalah mau untuk menerima dan direspon untuk diperbaiki. Ini yang poin penting menurut saya. Dan tentunya kita juga berharap semua pihak yang di sekitar, baik penerimaan manfaat, orang yang ikut terlibat dalam proses pekerjaan ini, pekerjaan baik-baik ini kan, mesti harus mau untuk punya komitmen yang baik. Kalau memang ada yang pungli, laporkan, jangan dibiarkan. Betul. Laporkan bagaimana caranya, laporkan ke penegak hukum siapapun atau proses apapun. Mungkin BGN juga perlu membuat whistleblowing system gitu ya, untuk membuat orang bisa melaporkan dengan lebih mudah. Betul. Dan identitasnya bisa dijaga. Dengan begitu harapannya
bergulir waktu, semakin lama kualitas semakin baik, dan setiap potensi fraudnya atau fraud yang terjadi betul-betul dipangkas gitu. Betul. Karena kalau dibiarkan semakin lama semakin berbahaya. Apalagi bicara terkait dengan ruang lingkup wilayah yang luas, terus jumlahnya yang banyak, potensi fraudnya besar saya bilang. Sangat besar. Sangat besar. Dan barang habis pakai, nggak kelihatan, seumpama sehari dilewatkan contohnya, dan kemudian ada upaya untuk menutupi dan segala macam, itu tentu akan membuat orang kemudian akan bisa berbuat di waktu-waktu yang lain gitu. Betul. Tapi kalau semakin sering orang mau melaporkan, mau mempersoalkan, setiap ada persoalan-persoalan, harapannya ke depan semakin baik. Mungkin sebagai closing statement ini, Aulia barangkali bisa memberikan poin-poin penting apa yang bisa digarisbawahi untuk menjaga agar program ini bisa berjalan baik, atau paling tidak bisa terhindar dari praktek-praktek fraud. Silakan Aulia. Iya Bang, tahun depan itu Bang 2026 anggaran untuk makanan bergizi gratis ini di era APBN kemarin ya saya melihat itu 335 triliun. Oh iya, 335 triliun. Saya nggak tahu berapa akhirnya yang diketok oleh di Undang-Undang APBN 2026, kita nggak tahu berapanya. Tapi waktu itu 335 yang kalau kita gambarkan dalam postur besar APBN kita itu hampir 10% dari total APBN kita. Nah, jadi ini proyek, jadi tidak hanya program, ini proyek yang sangat besar, Pak. Ya, kita bicara IKTP itu proyeknya cuma 6,7 triliun dulu, Pak. Ini 335 triliun kalau memang itu sudah disahkan menjadi anggaran di tahun 2026. Makanya penting bagi BGN dan juga instansi-instansi terkait. Saya melihat ada BPOM juga sudah mulai dilibatkan. Bagaimana pertama menjamin kualitas keselamatan kualitas dari gizi makan bergizi gratis ini sendiri. Bagaimana memastikan tidak ada lagi terjadi keracunan segala macam. Itu yang pertama. Karena yang namanya nyawa itu bukan statistik. 1 atau 2 orang itu adalah anak-anak Indonesia. Nah, jadi kita bicara tidak bisa ngomong nyawa dengan statistik. Terus yang kedua, terkait dengan korupsi, potensi korupsinya. Sudah sewajarnya BGN saat ini itu harus memperkuat ya sistem pengawasan yang ada, mulai dari governance-nya sendiri, bagaimana tata kelolanya, kita bicara ya, bagaimana peraturan-peraturan pelaksana, terus bagaimana pengawasan atas pelaksanaan tersebut, terus dari risikonya itu semua kan sudah berjalan berapa bulan, sudah punya daftar risiko apa saja dan apa saja mitigasinya seharusnya sudah ada, dan itu seharusnya bisa berjalan dengan baik, bisa dimitigasi. Nah, soal compliance-nya, soal kepatuhannya, kalau kita bicara dengan pendekatan GRC, kepatuhannya ketika terjadi permasalahan, baik soal kualitas makanan, keracunan, itu harus ada penindakan di sana. Ketika ada fraud, ada korupsi, ada kickback, ada pemerasan dalam proses ini, harus ditindak sehingga program ini bisa berkesinambungan, Bang. Betul. Ya, kita senang ya, akhirnya misalnya, saya ingat tuh Pak Prabowo pernah bilang, saya itu sedih karena ada anak-anak di anak-anak Indonesia itu yang makan daging hanya sekali setahun pada saat Idul Adha. Nah, makanya dengan BGN ini kan anak-anak kita mungkin yang di pelosok-pelosok yang keterbatasan secara ekonomi bisa menikmati makan daging, misalnya minimal 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, atau dengan protein lain, telur, ayam segala macam. Jadi itu meningkatkan gizi dan juga berdampak pada daya pikir dan juga masa depan Indonesia ke depan. Makanya saya sangat besar harapannya BGN sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan MBG ini segera berbenah ya, hindari kalau sedapat mungkin juga mendapat proteksi dari presiden, karena ini program presiden yang dicanangkan melalui melalui janji-janji politiknya, menghindari adanya tekanan juga kepada BGN. Karena uang sebanyak ini, Bang, banyak orang yang mengintai nih, Bang. Benar. Ini banyak orang yang mengintai akan mengambil keuntungan dari sana. Makanya harus kita pastikan anggaran sebesar ini sebesar-besarnya untuk keberhasilan program ini yang dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Itu dari saya, Bang. Dan dengan kita bincangkan ini, kita berharap para pemirsa memahami tentang banyak persoalan itu, dan kemudian kita semua ikut sama-sama ikut mengawasi
tentunya bukan maksud untuk mencibir ya atau menyalahkan apabila ada kesalahan, tapi mempersoalkan agar ke depan menjadi lebih baik. Itu hal yang harus dilakukan menurut saya. Terima kasih Aulia, semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.